Lanjut. Ini langsung yang absen baru bergabung, Zaki Ehsan. Zaki, mana? Ya. Banget. Oke, wajahnya nampakkan dulu biar nampak kesiapan belajar. Ya. Oke, sip. Ini terakhir Hafiz. Ya, Ustaz. Perlihatkan wajahnya dulu biar nampak kesiapan belajar. Ya, Ustaz. Oke. Ya, dimakan. Ini tadi Hafiz ya. Berikutnya Satrio. Ada, Ustaz. Oke, sip. Faisal. Cepat ya, biar banyak waktunya untuk belajar. Hadir, Ustaz. Faisal, oke. Sip. Oke. Arkia Muhammad. Hadir, Ustaz. Oke, sip. Adib Hatim Bulan Siregar. Hadir, Ustaz. Oke, mantap. Tapi wajahnya belum. Belum. Sip. Oke. Mantap Adib. Irfan Hidayah. Berat. Oke. Wajahnya belum. Oke, Irfan. Fadlan. Hadir, Ustaz. Oke. Ubaidillah. Hadir, Ustaz. Sip. Mantap. Sabilillah. Hadir, Ustaz. Sabil. Nah, Ustaz. Iya, belum nampak tuh wajah. Oh. Kamera. Sabilillah. Oke. Sip. Fatih Ikram. Hadir, Ustaz. Mantap. Lanjut. Nanda Mulia. Ini agak cepat ya. Hadir. Bisa semuanya nampak. Nanda. Oke. Saifullah Rahman. Hadir. Oke. Ahmad Nazwardi. Hadir, Ustaz. Oke. Aiman Rifat. Hadir, Ustaz. Aiman. Oke. Reynol Putra. Hadir, Ustaz. Oke. Irfan. Irfan udah. Rangga Putra. Hadir, Ustaz. Oke. Malik. Sip, Rangga. Malik. Hadir, Ustaz. Belum nampak aja. Oke, sip. Zukron. Hadir, Ustaz. Ya. Sip. Faizia. Hadir, Ustaz. Oke, satu lagi. Dua lagi nih. Kevin Alfariski. Oke, sip. Ya. Faiz Sabil. Kevin tidak dengar suaranya. Hadir, Ustaz. Oke, ini dengar suara. Faiz Sabil. Oke. Sip. Baik, kelas 10 MIA 3 sudah diabsen, berarti ini kehadirannya 24 sih, 25 sih. Karena ada beberapa yang 2 akun nih. Baik, di Google Jamboard sudah Ustaz share ya untuk materi hari ini. Terakhir kemarin kita sudah sampai menyelesaikan sudut pada trigono, tapi belum Ustaz koreksi ya hasil dari Jamboardnya ini. Sudah dikerjakan belum per kelompok? Jamboard. Ada yang udah, Ustaz. Iya. Ada yang udah, ada yang belum, Ustaz. Oke,
kayaknya ada yang udah selesai. Sebentar, ini sambil ngecek ya, karena itu nilai untuk keterampilan pada bab ini gitu, dan nilainya dapat kelompok. Kalau kelompoknya bagus ya semua anggotanya, berarti nilainya tepat ya. 10 berapa nilainya nanti akan dikoreksi berdasarkan hasilnya. Ini satu. Bentar. Terus lagi Ustaz buka, nanti kalau udah Ustaz kunci jamurnya tidak bisa ditambahin lagi gitu, berarti nilai yang udah ada itu yang akan dimasukkan. 10 Mia 3 nah ini dia. Sudut dan pengukuran sudut yang kelompok yang sudah berarti bagus ya. Itu kan tidak sulit juga saya rasa dalam mengukur, walaupun kadang tidak pas gitu ya, kadang tidak pas atau ada miss dalam perhitungan, tidak masalah. Yang penting sudah mendekati, itu yang paling utama, karena pengukuran akan beragam. Loh, ini mana nih? Ini kelompok 1 seharusnya. Nah, kelompok 1 hilang. Kelompok 2 sudah. Oke, tapi ini nilainya benarnya belum tahu ya. Dikoreksi dulu. Kelompok 3 kosong, tidak ada yang mengisi kelompok 3. Kelompok 4 juga. Kelompok 5 udah, tapi nilainya nanti tengok dulu. Udah. Kelompok 6 oke. Berarti ada 4, 6, 12 orang sudah. Kelompok 7 sip. Nah, yang lainnya yang namanya tercantum ya siap-siap lah ya, nilainya kosong atau gimana gitu. Tapi yang kalau kelompok yang sudah ada ini berarti nanti akan dikoreksi baru diberikan penilaian ya. Ini mantap. Ini ada pertanyaan terkait dengan menyelesaikan pengukuran ini. Ini baru pengukuran secara ini ya, digital aja. Ini ada masalah enggak di sini? Sudut dan pengukurannya dalam satuan derajat dan radian. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Oke, ya nanti dalam artian ini kan digital, nanti dalam bentuk realnya atau dalam bentuk nyatanya tentu ada penyesuaian ya, sedikit penyesuaian, tapi teknisnya sama gitu ya. Untuk mengukur sudut itu perlu alat bantu ya, dalam hal ini busur, kemudian nanti mengukurnya tentu dengan teknik yang sudah diajarkan ya. Temukan antara titik pusat dari busurnya dengan titik yang akan menjadi pengukurannya gitu ya. Kemudian amati dari sudut yang terbentuk pada busur gitu ya, secara teknis gitu. Berarti kalau dalam realnya tentu harus dilihat lagi gitu, prakteknya ya, ada beberapa. Baik, di sini untuk materi berikutnya judulnya itu trigonometri ya. Kalau kemarin sudut, sekarang trigonometri. Tapi fokus trigono ini lebih kepada pengukuran ya. Ada sudut, ada sisi ya, dua-duanya digunakan. Maka kemarin yang sudah kita singgung itu, ini mencari sudut dan mencari sisi ini, nanti kita manfaatkan kedua-duanya, tapi tanpa menggunakan alat bantu lagi ya. Kalau kita menggunakan alat bantu, alat ukur seperti ini, busur sama penggaris, tentu membutuhkan alatnya satu gitu ya. Apalagi kalau kehidupan sehari-hari, butuh beli busur dulu, butuh beli penggaris gitu ya. Kalau ini tidak ada, maka tidak bisa dilakukan pengukuran gitu, atau tiap tahun nilainya. Maka untuk mensiasatinya, terkadang kalau kita tidak punya alat ukur itu gitu ya, kita bisa tetap menghitung sudut atau panjang dari segitiga ini, dari satu segitiga, menggunakan perhitungan trigonometri namanya. Trigonometri nanti pengukuran 3 sisi ya kalau diartikan. Tri ini kan 3, metri ini pengukuran ya. Mengukur segitiga sih sebenarnya, mengukur segitiga. Apa saja yang diukur, karena segitiga ini terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut, biasanya dominannya ke situ. Kalau tidak mengukur sisi, mengukur sudut gitu ya. Tapi tanpa alat bantu ya, tanpa alat bantu. Hanya diberikan petunjuk beberapa sisi atau beberapa sudut, kita bisa melengkapi semua sisi dan sudutnya ya. Sebagai contoh misalkan dikasih tahu 2 sisi, sisi X dan sisi Y ya, nanti kita bisa mencari sisi R, bisa melengkapi nilainya. Atau dikasih tahu 1 sudut, kita bisa melengkapi ketiga sudutnya ya. Oke, silakan yang izin ke toilet. Jadi di sini ada 3 sisi, 3 sudut, dan ketiga-tiga unsurnya ini ya, sisinya dapat, sudutnya dapat, itu dengan perhitungan trigonometri ya. Kita melihat hubungannya ya.
Tapi sini kalau dia dikaitkan sama hubungan mengapa sin ini nanti bentuknya seperti ini sebenarnya ada asal-usulnya juga ya. Nanti sebenarnya dia akan berkaitan sama koordinat kartesius. Dia nanti berkaitan seperti ini dulu. Ini di GeoGebra dimodelkan ya. Tapi terlalu lama biasanya. Kita langsung poin utamanya saja. Jadi sudah ketetapan saja gitu ya. Ditetapkan bahwa dalam perhitungan trigono sendiri itu ada istilah nanti namanya sin, cos, dan tan. Sin ini adalah singkatan atau akronim dari sinus. Ya. Awalnya sinus, tapi terlalu panjang dibaca sinus, maka dibaca sin saja. Cos ini akronim dari cosinus. Cosinus itu nanti dijelaskan ya, mengapa dia X per R. Tan ini dari tangen, ya. Tangen disingkat tan saja. Nanti ada lagi 3 lagi, itu kebalikannya. Ada kosekan, sekan, sama kotangen ya. Tapi kita fokus sama 3 ini dulu. Kuasai 3 ini, nanti 3 yang lain itu bisa lebih mudah gitu untuk menguasai ya. Tapi syaratnya wajib segitiga siku-siku untuk kelas 10 ya. Kelas 10 dia wajib segitiga siku-siku. Nanti kelas 11 kita naikkan dia tingkatnya, tidak siku-siku lagi, tapi segitiganya random, bisa sembarangan, bisa lancip, bisa tumpul gitu ya, bisa segitiga sama sisi, sama kaki, dan banyak lagi jenisnya. Tapi kalau untuk kelas 10 dia ditetapkan atau dibatasi hanya pada segitiga siku-siku. Maka nanti di 7 slide ini kalian akan menemukan segitiganya pasti siku-siku, gitu ya. Tidak mungkin segitiganya bukan siku-siku. Bagaimanapun kondisinya pasti ada siku-sikunya gitu ya di kelas 10. Ya. Ini walaupun tidak ada lambang siku-sikunya, tapi kita tahu itu pasti siku-siku karena berlaku trigonometri kelas 10 dibatasi hanya untuk segitiga siku-siku, gitu ya. Ini lebih kepada pembatasan permasalahan. Tapi tidak tertutup ya, segitiga lain bisa juga ada trigononya gitu. Tapi kelas 10 cuma dibatasi segitiga siku-siku ya. Itu jadi poin pentingnya. Sehingga kalau dia segitiga siku-siku, kita disuruh mengingat lagi. Mengingat apa? Teorema Pythagoras ya. Karena pada segitiga siku-siku itu berlaku namanya teorema Pythagoras. Ini SMP kelas 8 atau kelas 7 ya, lupa. Teorema Pythagoras ini namanya ya. Apa itu teorema Pythagoras? Lebih kurang ya bentuknya seperti itu kalau dirumuskan. Ini rumusnya tidak baku, dan artian dia akan bervariasi ya. Nah, kelas 8 ya. Rumusnya tidak baku, kadang dia X, Y, Z, kadang dia A, B, C, dan sebagainya. Ini hanya simbol saja. Ya, jangan dianggap ini sebagai rumus tetap ya. Ini hanya simbol. Kadang-kadang dinamakan X, kadang dinamakan Y, kadang dinamakan A, B, C. Itu tergantung dari segitiga yang diberikan. Kalau segitiga yang nampak di layar sekarang, segitiganya X, Y, R. Ya. X, Y, dan R. Maka untuk teorema Pythagorasnya berlaku seperti ini. Ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat menghasilkan nilai R kuadrat. Ini teorema Pythagorasnya. Kalau diganti X dengan huruf A juga bisa. Jadi A kuadrat. Y-nya diganti dengan B, jadi B kuadrat gitu ya. Maka nanti berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, misalkan R-nya ini C kuadrat. Tapi sebenarnya konsepnya jangan dihafalin rumus ini. Tapi konsepnya itu, ini kita ganti nih misalkan. Jadi harus ada satu namanya sudut, ya, sudut pengamatan. Jadi di sini sudut A ini sudut pengamatannya atau sudut perhitungannya ya. Sudut ini boleh di bawah sini atau boleh di atas sini juga boleh. Ini juga A misalkan. Ini alfa ya, alfa. Sudut alfa. Ya. Dia boleh di bawah sini, boleh di atas. Tidak ada aturan, tapi untuk soal ini dia pengennya di bawah sini dulu. Sudut alfanya atau sudut perhitungannya ya. Sehingga ini harus jelas di mana dulu. Kalau ini tidak ada, maka harus ditetapkan dulu yang mana alfanya. Ya. Ini simbolnya boleh alfa, boleh beta. Beta itu seperti ini ya. Kayak huruf B tapi ada tangkainya. Boleh simbol theta. Ini simbolik juga harus paham ya. Jadi dibaca sesuai dengan penyebutannya. Ini alfa, ini beta, ini theta gitu ya. Kebanyakan sih nanti dia pakai kalau ada alfa, theta ya. Kalau beta agak jarang. Tapi kalau dia 3 sudut, maka dibedakan. Satu alfa, satu beta, satu theta gitu ya. Sama kayak A, B, C gitu ya. Tapi dibaca kalau sudut itu alfa gitu. Oke. Sini ada sudut A, ada sudut B misalkan di atas sini, ada sudut C, C-nya siku-siku ya. Maka ini berlaku teorema Pythagoras. X kuadrat Y kuadrat sama R kuadrat. Ini dirumuskannya ya, sesuai dengan segitiga.
Tapi kita untuk menekankannya, X ini ya terhadap posisi sudut A, ini sisi samping nama. Sisi samping. Ya. Sebenarnya sampingnya ini ada 2 buah. Di sebelah ini ya, kirinya atau sebelah kanannya. Tapi yang disebut sebagai sisi samping itu yang sini dulu, ya. Kemudian yang ini, yang Y ini disebut dengan sisi depan. Karena berseberangan ya. Sisi depan. Karena di sudut A, alfa, di seberangnya itu ada, seberangnya sini ya, ada sisi Y. Maka itu disebut dengan sisi depan. Sisi depan dari sudut A, alfa ini gitu ya maksudnya. Ini sisi samping. Sedangkan sisi yang beda bentuk atau yang ini kan dia vertikal ya, horizontal. Ini vertikal ya. Yang Y-nya nih sisi depannya ini vertikal. Sisi X-nya horizontal atau datar ya. Datar nih tegak gitu ya. Maka ada satu sisi yang berbeda bentuknya. Ini diagonal atau sisi miring ya, yang R ini. Maka ini disebut dengan sisi miring. Nah, ini pemberian nama dulu. Nanti yang X, Y, R-nya ini itu menyesuaikan aja, boleh A, B, C ya. Tapi yang jelas konsepnya seperti ini. Kalau ini ada alfa, maka yang di seberang ini disebut dengan sisi depan. Ya, sisi depan. Yang di seberangnya sisi depan. Yang bentuknya miring, yang nampak seperti ini ya, disebut sisi miring. Oke. Sedangkan satu sisi lagi disebut dengan sisi samping, ya. Sampingnya kan ada 2 sebenarnya, ini samping juga, tapi sampingnya ini dalam bentuk miring, maka disebut sisi miring gitu ya. Ini sisi samping. Oke. Jadi konsepnya ini sebenarnya ke sini dulu, sisi samping, depan, miring. Ada 3 sisi yang berbeda pada segitiga siku-siku ya. Terhadap satu sudut acuan, sudut alfa. Kalau di sini sudut alfanya ini sisi depannya gitu ya. Di sisi sampingnya, di sisi miringnya. Tapi bagaimana kondisinya ketika kita ganti sudut acuannya itu sudut beta di atas ya, maka ini akan berubah posisi atau penyebutan dari sisi depan sama sisi sampingnya ya. Kalau beta di sini, maka yang jadi sisi depan adalah X-nya ini sisi depannya ya, maka ini berubah nama deh, tergantung dari sudut pandangnya tadi, jadi sisi depan di sini. Tapi sisi miring tidak akan berubah, ini tetap disebut sisi miring. Yang sisi depan ini terhadap sudut B disebut dengan sisi samping. Gitu ya. Konsepnya ke sini nih harus paham dulu. Jadi yang namanya sisi depan itu tergantung depan dari mana gitu ya. Kalau terhadap sudut alfa, sisi depan itu adalah Y. Tapi terhadap sudut B, beta, yang sisi depan itu adalah sisi X. Gitu ya. Makanya beda nama. Tapi sisi miring dia pasti sama. Terhadap sudut A dan B, pasti dia sisi miringnya adalah R. Konsepnya gitu ya. Ini sisi miringnya sama. Karena sisi miring konsepnya dia selain yang vertikal dan horizontal. Ini kan yang ini vertikal nih ke atas. Ini horizontal ya. Maka ini yang diagonal ini sisi miring. Atau yang bentuknya berbeda disebut dengan sisi miring. Dan kemudian ada satu lagi konsepnya, sisi miring ini wajib sisi terpanjang. Ya, misalkan kalau dikasih tahu segitiga 3, 8, 10 misalkan ya, itu tak tahu nih. 10 ini pasti sisi miringnya. Kalau segitiga siku-siku. Ini 3 sisi ya. 10 ini pasti sisi miringnya. Walaupun kita tidak tahu gambarnya. Karena konsepnya sisi miring pasti sisi terpanjang. Sebagai pembuktian nanti kita buktikan di Pitagoras gitu. Karena kan untuk mencari sisi panjang ini R kuadrat ini ya, dia harus dijumlahkan 2 sisi yang lain. Ya. Ini harus dipahami konsep mana sisi depan, sisi samping, sisi miringnya gitu ya. Karena ini akan berpengaruh ke depannya. Kalau salah memberikan nama, maka ini akan banyak miss nanti dalam penyebutan. Tapi sini sudut alfa aja ya dibuat. Oke. Maka untuk sinus sendiri, sinus dari sudut alfa ya, berarti alfanya ini, kita untuk mencari nilainya, ini disebut Y per R. Y per R ini sebenarnya ada rumus, ada nilainya aja ya. Misalkan Y-nya 4, R-nya 10, berarti 4 per 10 misalkan gitu ya. Tapi di sini kalau dia dirumuskan bukan Y per R, tapi penyebutan dari sininya. Y ini sisi depan.
sisi depan. Tapi terlalu panjang nyebutin sisi depan, kita singkat aja biasanya. D saja. Nah, D ini perwakilan dari depan ya. Y ini kan sisi depan untuk terhadap sebut A. R ini sisi miring. Miring kita singkat mi. Nah, gitu. Maka sin alfa itu rumusnya demi. Ya, demi. Sin demi. Sin rumusnya D per mi ya. Kalau cos ini X per R katanya. X itu samping, R itu miring. Maka untuk cos sendiri itu rumusnya samping sa per mi. Nah, karena X ini samping, ini dia. R itu miring. Nah, sisi miring ya. Maka disingkat sa per mi. Jadi sin demi cos sami ya. Sin demi cos sami itu udah mulai harus dihafalkan. Kalau tan, ini Y per X dibuatnya ya. Y per X. Y itu depan, X itu samping ya. Y itu depan, X itu samping. Berarti disingkat D per sa ya. Nah, jadi ini mulai dihafalkan sin demi cos sami tan desa ya. Sin demi cos sami tan desa. Ini udah mulai dihafalkan. Sebenarnya ada nanti kosekan dan sebagainya, tapi itu diabaikan dulu ya. Kita fokus 3 ini. Oke, sampai sini paham? Ini pemberian rumus dulu ya, yang mana sin, yang mana cos, mana tan. Sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Ya. Perbandingannya ya maksudnya, bukan perkalian. Sin itu D dibagi dengan mi, cos sa dibagi dengan mi, tan D dibagi dengan sa. Oke. Untuk nilai sendiri tergantung dari berapa panjang sisi yang ada di segitiga siku-sikunya gitu ya. Kalau sini kan belum ada sisinya, ini baru rumus ya. Oke. Baik, sebagai contoh, di sini ada satu segitiga. Ini pasti siku-siku ya, karena tadi sudah disebutkan pasti soal trigono ini pasti siku-siku. Dimana siku-siku di sini gambarnya di A ya. Tapi di sini hanya diberitahu dua sisi. Sisi miringnya, sisi miring ya. Karena bentuk miring di sini atau panjang dari BC ini tidak disebutkan ya. Untuk melengkapi atau mencari nilai sin, kosinus dan tangennya, tentu kita wajib melengkapi sisinya dulu. Karena tadi harus ada sin demi, kosami, tan desa tadi. Ya, ketiga sisinya wajib diketahui. Tapi sekarang kita tidak pakai alat ukur. Kalau mengukur tentu harus ada penggarisnya ya. Letakkan di sini cari panjangnya. Kita tidak. Karena ini kan panjangnya juga sudah diskalakan ya. Ini 12 ya, belum tentu nih 12 cm kalau diukur gitu. Bisa jadi lebih panjang ya. Maka di sini untuk mencari BC kita kaitkan dengan materi Pitagoras. Di sini CB dibuatnya ya. BC juga sama saja. Jadi untuk mencari sisi miring ya, rumusnya yang tadi di sini yang R kuadrat. R ini kan sisi miring ya. Sisi miring dicari dengan mengkuadratkan menjumlahkan kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Ya, di sini ada 9 sama 12. Maka 9 dan 12-nya kita kuadratkan. Apa ada itu? Untuk mencari BC kuadrat, ini CB kuadrat ya. Itu kuadratkan dua sisi lainnya. Sisi vertikal dan horizontal, tidak? Atau sisi depan sama sisi sampingnya. 9 dengan 12 dikuadratkan. Hasilnya 81 tambah 144. Ya, jika dijumlahkan dia hasilnya 225. Tapi ini kan ada pangkat 2-nya ya. Kalau dia cuma cari CB-nya aja atau BC-nya, berarti ini diakarkan lagi. 225 ini hasilnya adalah akar dari 15. Berarti jawabannya 15 cm. Kalau 15 satuan ya. 15 cm. Oke. Sehingga ini udah lengkap sekarang. Awalnya ini tidak ada, X-nya ini belum tahu nilainya. Sekarang dapat angka 15. Asal usulnya dari mana? Pitagoras. Nih yang atas sini. Maka ini wajib diingat dulu materi Pitagoras untuk melengkapi sisi segitiga siku-siku ya. Untuk sinusnya sendiri, ini sudutnya theta ya. Kalau tadi kan alfa, sekarang pakai theta. Nah, di sini dia sudut acuannya. Acuannya di sudut B sini ya. Disebut dengan sudut theta. Maka kita wajibkan netapkan dulu yang mana yang D-nya, mana mi, mana sa. Ya. Kalau sudut theta di sini, yang di seberangnya ini seberangnya 9 ini adalah sisi D. Nah, tuh.
Yang 15 ini bentuknya akan berbeda, pasti disebut dengan mi. Langsung kita tetapkan aja. Maka salah satunya pasti sa gitu ya. Sisanya lah gitu ya. Yang di seberang pasti D, yang beda bentuk sini yang atau miring ya, yang diagonal disebut dengan mi. Sisanya disebut dengan sa atau sisi samping ya. Maka kalau udah dapat D sa mi-nya, ya kita hitung sinus ini kan tadi rumusnya dia D mi ya, D per mi. Nah, D-nya berapa? D-nya 9 nih, 9, mi-nya 15, berarti 9 per 15 ya. Tapi kalau sini mau dikecilkan lagi boleh, sama-sama dibagi 3 misalkan. 9 bagi 3 jawabannya 3, 15 bagi 3 hasilnya 3 per 5 juga boleh ya. Ustaz lebih prefer yang ke sini. Yang disederhanakan ya. Karena tidak terlalu rumit juga untuk merubah. Sin demi. Kalau cos sami ya. Cos sami. Cos sami berarti samping per miring ya. 12 dibagi 15 yang ini ya. Nanti sama-sama dibagi 3 juga bisa ini. Jadi 4 per 5 ya. Ini penyederhanaan. Kalau tangen desa ya. Berarti ini D-nya misalnya gitu ya. Bagikan aja 9 dibagi 12. Sama-sama bagi 3 per 4. Nah, tuh. 3 per 4 ya. Nah, seperti ini. Jadi lengkapi 3 sisinya, kemudian berikan nama posisinya, apakah dia depan, samping, dan miring, gitu ya. Untuk melengkapinya seperti ini, tentu pakai Pitagoras, materi SMP yang kita terapkan lagi di pembelajaran trigonometri ini, ya. Oke, sampai sini ada mau tanyakan dulu, silakan. Sebelum kita lanjut ke contoh pengerjaan soal. Paham ya? Pemberian nama, sudut, dan Pitagoras. Kalau paham. Allah Ustaz. Oke, Soalnya paham. ya, ini sebagai contoh. Ini ada slide ketiganya di contoh 1. Bisa contoh 1, 2, dan seterusnya ya. Tapi nanti kalian akan memilih. Ini ada 5 sebenarnya, 5 ya. Ada 5 soal. Kalian memilih ya, bebas sebenarnya. Dari 5 opsi ini ada segitiga yang berbeda-beda. Kalian akan, untuk latihannya nanti nih, kalian akan memilih 2 dari 5 ini. Memilih 2 ya, untuk melengkapi sinus dari tetanya. Tapi tetanya belum tahu nih yang mana gitu ya. Ya, sinus dari tetanya. Sini kan belum ada yang mana teta, yang bisa jadi di bawah sini, bisa jadi di atas gitu ya. Ini belum diberikan. Oke. Jadi di sini sebagai contoh ya, untuk slide yang pertama dulu. Jadi nanti kalian akan memilih mengerjakan 2 dari 5 gambar segitiga siku-siku yang diberikan gitu ya. Dengan sudut theta yang terserah kalian. Yang jelas tetanya tidak boleh di siku-sikunya. Tetanya itu kalau tidak di sebelah sini atau di atas ya. Di bawah atau di atas, terserah. Tentu nanti hasilnya akan beragam, bervariasi, tergantung pemahaman kalian aja. Ya. Jadi Ustaz tidak mengurung kalian harus membuat tetanya di bawah, tidak. Ya kalian lagi tergantung dari yang mudah bagi kalian mungkin gitu ya. Ada yang anggapnya di bawah sini lebih sederhana, ya udah sini. Ada yang di atas lebih sederhana, ya boleh ya. Yang jelas diberikan namanya di mana posisi tetanya. Gitu ya. Kalau sini kan dia langsung ditetapkan nih B-nya di bawah. Sehingga nanti sisi depan sama samping miringnya itu akan bervariasi gitu antara siswa dengan siswa lain. Sebagai contoh, nih untuk slide 1 Ustadz mau tetanya itu di sudut atas. Nah, sini tetanya ya. Nah, nih. Kebetulan ini segitiganya sudah lengkap. A, B, C-nya ada lengkap ya. Nilai A itu 3, C itu 4, B itu 5 gitu ya. Maka kalau theta di sini 4 ini adalah sisi depan. Nah, yang B ini pasti sisi miring karena bentuknya berbeda sendiri ya. Nah, inilah sisanya yang 3 ini. D, misa gitu ya. Ini 4, 5, 3. Oke, tergantung tadi tetanya. Kalau teta yang saya ubah di sini, D-nya yang jadi 3 ini ya, akan berubah gitu. Nah, ini karena kan berbeda nih, tergantung sudut pandang dari masing-masing siswa. Kalau saya anggap di sini, ini D-nya. Maka untuk sin-nya, rumusnya tadi D, mi. D per mi ya. Berarti ini D-nya 4, mi-nya 5. Ya, D per mi ya. Tapi dalam bentuk nilai ya.
atau boleh juga terus rumusnya dulu. Cos itu per mi. Ini untuk mengingat lebih mudah mengingat, maka diulangi rumusnya. Sin sa per mi. Sa-nya berapa? Sa-nya di gambarnya 3. Mi-nya 5. Tan-nya desa. Desa. D per sa. D per sa rumusnya, hitungannya angkanya, D-nya 4, sa-nya 3. Berarti 4 per 3. Nah, ini benar semuanya gitu. Ya. Oke, sampai sini paham? Tugasnya gini ya. Tapi ini contoh. Nanti kalau mau kalian buat seperti ini, boleh juga. Misalnya 1, ini sama. Tapi tergantung theta yang kalian tetapkan masing-masing. Boleh ngerjakan di Jamboard juga, tapi nanti mengumpulkannya tetap harus di Classroom ya. Ini dikerjakan tulis-tulis sendiri, tapi ya jangan di copy lah ya, di copy. Jangan di sini gitu. Ini bisa dibuat make a copy terus dikerjakan di Google Drive masing-masing gitu ya. Jadi jangan di sini langsung. Kalau sini langsung nanti mengganggu punya kawannya, atau kawannya kan mau mengerjakan juga. Ya, silakan. Boleh jelasin lagi cari demisa? Masih kurang ngerti. Iya, ini tergantung sudut pandang ya semuanya. Jadi kita menetapkan, kita mau mengukur sudut yang mana dulu. Sudut A atau sudut C. Yang pasti bukan sudut B. Sudut B ini siku-siku dia. Ya, sudutnya kalau di bawah atau di atas. Ya. Serah. Sekarang antum mau di mana dulu? Yang di bawah sini atau di atas? Karena akan berbeda nanti dia nilai. Nih misalkan ya, tadi kan di atas coba nih, sekarang di bawah kita coba lagi. Ini sudut yang sudah kita tetapkan mau diukur nih, trigononya gitu ya, sudut acuannya. Disebut dengan penamaan sudut theta ya, sesuai dengan simbol ini, sin dari theta. Oke. Kalau sini tetanya, maka kita akan punya 3 sisi, depan, samping, dan miring. Itu harus kita jelaskan dulu. 3 ini sisi depan, sisi samping, atau sisi miring. Ya. 4 ini sisi depan, samping, atau miring. 5 ini samping, depan, atau miring gitu ya. Harus dijelaskan dulu. Yang berbeda bentuknya, yang 5 ini pasti disebut dengan sisi mi. Sisi miring ya. Karena dari gambar bentuknya ada miring seperti ini. Dan satu lagi konsepnya, yang paling panjang itu pasti mi. Ya. Pasti mi. Sisi miring. Kalau 3, 4, 5 kan paling besar angka 5 nih. Pasti dia sisi miringnya gitu. Tanpa kita tahu ini harus Pitagoras, ya. Kemudian untuk 2 sisi lagi, sisi depan sama samping. Depan itu konsepnya di seberangnya. Kalau sini tetanya, ini kan seberangnya nih, yang berada di depan. Maka disebut dengan D. Ya. Ini sisanya lagi ya, tinggal sa lagi penamaan. Tidak mungkin nama lain, ya. Nah, maka ada dapat penamaan ini, D-nya 3, Mi-nya 5, Sa-nya 4. Ya, tugas kita tinggal memberikan atau mengisi penamaan dari sinus sendiri. Sinus ini di slide 1 sudah dijelaskan tadi, sin itu demi, cos itu sami, tan itu d sa. Ya. Maka sin ini d mi. Nah, sin itu demi. D per mi. D-nya berapa? Ini di gambar ini D-nya 3. Mi-nya 5. Udah selesai 3 per 5. Nggak bisa diapa-apakan lagi. Karena sudah sederhana ya. Tidak bisa dibagi satu angka yang memperkecil ya lagi. D per mi 3 per 5. Kalau cos, rumusnya tadi di awal di slide 1 itu jawabannya sami. Sami. Tadi mana kita tetapkan sebagai sa? Sa itu ini 4. Mi itu 5, berarti 4 per 5. Udah sampai seperti ini aja. Ini masih menetapkan dulu. Tannya desa rumusnya. D per sa. D-nya itu 3, sa-nya 4, berarti 3 per 4. Ya. Nah, semuanya tergantung dari sudut yang kalian tetapkan di mana theta ini. Jadi theta jangan sembarangan. Oke. Paham ya tugasnya ya? Tugas itu melengkapi seperti ini. Sin tetanya berapa, tapi tetanya tergantung dari kalian melihatnya di mana. Kalau di bawah boleh, di atas juga boleh. Yang jelas tetanya tak boleh di siku-sikunya.
Sebenarnya boleh juga sih diskusi ke W, tapi θ nanti jadi 90 derajat itu nih. Ya. Ini juga sama di slide kedua. Ya. Itu sudah lengkap sisinya, tinggal menetapkan yang mana D-nya, θ-nya dulu ditetapkan di mana, di A atau di C, kemudian tetapkan mana D saminya gitu ya. Tapi di slide ke-6, soal ketiganya, di sini ada satu nilai yang belum ketahuan, yaitu B sini. Kalau A dan C-nya diketahui, B-nya belum. Berapakah nilai B? Ini cari Pitagoras dulu ya. Kalau dapat nilai B, maka ditetapkan dia sebagai sisi miring, karena dari gambar dia beda gitu. Ya, sisi miring. Ini pakai Pitagoras, sama nih. Soal nomor 4 juga pakai Pitagoras, B-nya belum tahu. Soal nomor 5 juga, tapi di sini A-nya yang belum tahu. Ini hitungannya masih mudah ya, dalam artian bilangannya bulat. Belum berkoma-koma. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum ini ditugaskan, ada 15 menit untuk mengerjakan. Paham? Saya paham, Ted. Ya, ngerjakannya boleh di buku, boleh di Jamboard ini juga, terserah gitu ya. Yang jelas hasilnya nanti dikirimkan di Google Classroom untuk penilaian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini bisa dimanfaatkan waktu 15 menit Ustaz. lagi untuk silakan. Nomor berapa aja, Dak? Bebas. Semuanya. Ini kan ada 5 soal nih, 5 gambar ya. Kalian pilih 2. 2 dari 5 ini, gitu ya. 2 dari 5. Nanti ya digambarkan ini, kemudian kalau di buku ya digambarkan ulang. Kemudian lengkapi sin kostannya, ya. Baru gambarkan satu lagi gitu ya. Misalkan soal nomor 3 dan 4 misalkan pilih. Ya, berarti 2 gambar. Ya, karena nanti penilaiannya dari ininya. Gambarnya satu, bukan gambarnya sih, sudutnya satu ya, di mana θ-nya itu. Kemudian nanti penetapan D saminya juga. Ya, itu menjadi penilaian utama. Pilih 2 dari 5 soal, dari 5 gambar yang ada. Oke, jelas ya soalnya? Ini silahkan. Kalau apa, ini tinggal di copy aja ya di Jamboardnya kalau mau ngerjakan. Tapi jangan di sini gitu. Di copy dulu, kemudian nanti dikerjakan di Google Drive masing-masing. Ya tinggal isi aja yang tetapkan mana D saminya gitu ya. Tak rasa lebih mudah sih nyoret-nyoret di komputer sekarang daripada nyoret di buku. Mudah dihapus juga gitu. Oke ya, paham tugasnya? Kumpulkannya nanti di Google Classroom. Untuk tempat pengumpulannya saya buatkan dulu. Tugas kelas buat tugas trigonometri. Latihan 1. Kerjakan 2 dari 5 soal pada Jamboard. Kita masukkan link Jamboardnya. Oke, 1 minggu ya. Sekarang tanggal 22 sampai Maret tanggal 1. Oke, ini satu tugaskan. Silakan kumpulkan di sana. Kemudian ini waktunya ada 10 menit ya untuk mengerjakan, silakan. Saya rasa tidak terlalu lama waktunya. Untuk pekan depan, ini kan udah masuk sekarang tanggal 22, pekan depan itu udah masuk bulan Maret tanggal 1. Ya, tanggal 1. Itu diagendakan kita untuk melaksanakan penilaian tengah semester ya, penilaian tengah semester. Jadi untuk matematika sendiri itu penilaian tengah semesternya tetap diadakan ya, tapi seperti ulangan jatuhnya. Nanti Ustaz akan memanfaatkan quizzes ya. Kita penilaian tengah semesternya pakai quizzes. Soalnya soalnya pakai pilihan ganda ABC gitu ya. Materi yang diuji dari bab yang pertama kemarin, yang fungsi komposisi dan inverse, sama materi sampai sudut ini ya. Soalnya hanya 10 soal, sama 10 soal ya, 10 soal. Tapi tentu dia walaupun ABC ya tetap harus ditulis jalannya juga gitu ya, jalannya harus dicari.
karena nanti salah satunya dikumpulkan juga jalannya di dalam bentuk foto. Ya. Ya, ada mau ditanyakan? Pakai waktu menjalankan nih. Kayak kuisis, kita PTS-nya pakai kuisis. Ya, karena tanggal 1 Maret itu udah dilaksanakan penilaian tengah semester gitu. Untuk matematika wajib 10 soal, matematika minat juga 10 soal. Soalnya berkaitan dengan materi fungsi komposisi dan inverse bab yang kelima kemarin, sama yang hari ini juga ya. Termasuk yang sudut dan trigonometri dasarnya sekarang. Ya. Itu silakan dipelajari materi untuk persiapan penilaian tengah semester semester genap ya, semester genap. Karena nanti nilai berpengaruh juga ke dalam rapor. Mohon dipersiapkan dengan baik. Oke? Ada yang mau ditanyakan? MTK peminatan juga sama ya. Dijadwalkannya itu pada pelaksanaan masing-masing jam. Kalau MTK wajib berarti hari Senin, TK peminatan hari Rabu. Kamis. Oke, jelas ya? Jadi persiapkan dirinya untuk pelaksanaan mid semester. Ulangi materi yang sudah diajarkan. Ustaz ngambilnya juga materi yang dari Jambor kita nih ya, yang banyak. Soal-soalnya hampir-hampir mirip dari sana juga. Oke? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah nggak ada. Oke. Ada ya? Syukron udah cukup. Oke. Jadi tugasnya juga sudah jelas, pertemuan berikutnya juga sudah jelas apa yang akan kalian kerjakan. Silakan nanti dipersiapkan diri dengan baik, semoga nanti mendapatkan hasil yang baik juga gitu ya, dengan persiapan yang lebih matang. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Silakan tugasnya dikerjakan pada sisa waktu yang ada ya. Sebelum kita nutup pembelajaran, kita bacakan dulu doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.